Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 111. Bisakah saya meminta sesuatu? Mengapa? Andrew menjawab, aku merasa orang tuaku ingin menjodohkan aku denganmu, untuk membayar hutang terima kasih. Petik 2. Emma benar-benar terlihat polos dengan ekspresi, bagaimana kalau aku benar-benar ingin menikah denganmu? Andrew hampir memuntahkan darah tua setelah mendengar kata-kata dari Emma. Apakah kamu tidak bersedia? Andrew bertanya dengan sengaja. Aku tidak pantas untukmu. Petik 2. Emma berkata dengan sangat serius, kamu terlalu baik buat aku. Petik 2. Dan, kamu juga terlalu kaya, aku tidak bisa menyeretmu ke bawah. Petik 2. Gila. Petik 2. Andrew tiba-tiba menginjak rem mobil dengan cemas, dan langsung memarkir mobil di pinggir jalan. Emma benar-benar terkejut. Apa yang sedang kamu lakukan? Petik 2. Emma menepuk dadanya dan mengeluh. Tiba-tiba mengerem, takut pada diri sendiri, saya belum mengatakan bahwa saya tidak menginginkannya, jadi apa reaksi besarnya? Saya kaya. Petik 2. Kata Andrew. Aku tahu, aku berhutang budi padamu, aku khawatir aku tidak mampu membelinya. Petik 2. Emma menghela nafas. Dia tidak tahu berapa banyak uang yang Andrew miliki, tapi setidaknya puluhan juta. Saya masih punya banyak teman. Petik 2. Saya tahu bahwa rekan pengemis murid di seluruh dunia, dan mereka semua berbakat. Petik 2. Emma benar-benar berpikir dia sangat baik, tetapi semakin dia tahu tentang Andrew, semakin dia merasa bahwa dia terlalu biasa. Ibu benar, dia tidak layak untuk Andrew dan saya tidak bisa menahannya. Tapi semuanya tergantung padamu. Andrew berkata tiba-tiba, membuat Emma tertegun. Kamu yang terbaik, Andrew berkata dengan serius. Aku selalu merasa bahwa aku tidak layak untukmu, jadi aku bekerja keras, berharap suatu hari akan memenuhi syarat untuk mendukungmu. Petik 2. Mata Emma berkedip dan jantungnya berdebar. Bahkan lebih cepat, aku tidak tahu harus berkata apa. Apakah dia begitu baik? Kebaikanmu adalah hal terindah buat aku di dunia. Petik 2. Andrew menarik napas dalam-dalam, aku akan memberimu sesuatu, oke. Emma mengangguk. Lagi pula, dia berhutang pada Andrew, dan itu masih belum jelas. Kemungkinan besar, orang tuanya ingin dia setuju menikah dengannya. Andrew tidak mengeluarkan barang-barang berharga, tapi kertas permen kusut di telapak tangannya. Bagi Andrew, ini adalah hal yang paling berharga di dunia. Dia meraih tangan Emma, dengan hati-hati meletakkan kertas permen di telapak tangannya, dan berkata dengan lembut, setelah makan permen ini, hidup akan semakin manis. Petik 2. Bang. Tanda seru tanda seru tanda seru tanda seru. Seolah-olah ada guntur, langsung muncul dalam benak Emma. Samar-samar Emma merasa bahwa kalimat ini terasa akrab. Kertas permen ini, bukankah ini permen yang dibuat di rumah saat aku masih kecil? Dia sering membawa beberapa permen dari rumah, untuk dibagi kepada mereka yang tidak memiliki makanan. Ia berharap kehidupan setiap orang dapat hidup dengan baik dan berharap dapat memberikan kehangatan dan kekuatan kepada semua orang. Tapi kertas permen semacam ini mungkin telah menghilang selama lebih dari 10 tahun. Bagaimana Andrew bisa memilikinya? Emma, maukah kamu menjadi istriku? Andrew bertanya dengan sangat serius. Kamu layak bagiku, sepenuhnya layak bagiku, mulai hari ini, kamu adalah istriku, istri yang sejati. Petik 2. Emma benar-benar pusing. Dia bahkan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dalam pikiranku, kesan samar-samar dari pemandangan itu tampaknya menjadi jelas secara bertahap. Kertas permen ini, kalimat ini. Juga, Andrew di depanku. Dia memperlakukan dirinya dengan sangat baik. Bagi orang tua mereka, sama baiknya tidak mengatakan apa-apa.
Laki-laki semacam itu benar-benar tanpa celah, belum lagi mereka sudah menjadi suami istri, dan bahkan mendapat akta nikah. Namun, dia merasa bahwa dia tidak layak Andrew dan ingin membiarkan Andrew pergi. Andrew menolak, tetapi menginginkan dirinya sendiri. Haruskah aku berjanji padamu. Andrew mengangguk. Emma benar-benar menggigit bibirnya, wajahnya memerah, dan jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Jika kami tidak cocok, atau jika Anda memiliki jalan keluar yang lebih baik, beritahu saya jika Anda baik. Andrew menggelengkan kepalanya, kamu adalah jalan keluarku, satu-satunya jalan keluar dalam hidupku. Petik 2. Emma benar-benar merasakan tubuhnya mati rasa. Untuk pertama kalinya dia tahu bahwa Andrew mengatakan cinta, ini sangat baik meskipun kurang romantis. Tiba-tiba, Emma tidak bisa menahannya. Dia menundukkan kepalanya, wajahnya memerah sampai ke akar lehernya, dan mengangguk dengan malu-malu. Dia bahkan tidak tahu apa yang bisa dia lakukan kecuali menganggukkan kepalanya. Cobalah dulu, meskipun hanya tentang jatuh cinta, kamu harus membicarakannya sebelum kamu tahu cocok atau tidak. Sepertinya Andrew menarik napas panjang, apakah Emma benar-benar tahu bahwa dia benar-benar memesona? Mobil mulai berjalan lagi. Andrew. Bisakah saya bertobat? Tidak. Bab 112. Di sisi lain, Stuart dan putranya, bersama-sama dengan Paman Jinlong dan keponakannya, langsung dibawa keluar dari rumah sakit pertama. Itu menyebabkan mereka kehilangan muka. Tidak peduli apa kata Stuart, Jinlong tidak memberinya wajah yang baik. Bahkan lebih dingin untuk meninggalkan hukuman, biarkan keluarga Matthew mati sendirian. Tanda seru. Fuka. Petik 2. Stuart marah, sampai gemetaran karena marah. Dia menoleh untuk melihat Oliver, dan Oliver buru-buru menjelaskan. Ayah, aku sudah mengatur semuanya. 3 juta. Wakil dekan untuk mempromosikan kita. Petik 2. Menamparkan. Stuart mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Oliver dengan garang, hal-hal yang tidak berguna, kamu. Bahkan tidak bisa menangani hal kecil ini. Dia bahkan lebih marah. Bukan hanya dokter terkenal itu tidak merawat Tanner, tetapi dia memilih Logan untuk membuat Logan berdiri lagi. Dia tidak membiarkan hal-hal seperti itu terjadi. Sayang sekali aku tidak memukulmu saat itu. Stuart kesal dan wajahnya muram. Oliver terlalu takut untuk mengatakan sepatah kata pun. Dalam beberapa hari terakhir, industri keluarga menderita satu demi satu, dan kerugiannya sangat besar. Jika Anda terus seperti ini, saya takut bahwa hanya ada satu keluarga Matthews itu Logan. Begitu Logan berdiri lagi, siapa lagi yang bisa menghentikannya? Wajah Stuart muram dan peluang pembunuhan muncul. Sekarang Ben tidak bisa mengambil keuntungan darinya, dan Logan ingin Andrew melindungi mereka. Dia hanya ingin melakukannya, dan dia tidak punya kesempatan. Tidak bisakah kamu menonton Logan pulih dan menonton Logan membuat Matthew-nya yang baru lebih besar dan lebih kuat? Oliver, kamu segera meninggalkan Estopia Selatan untuk mencari orang itu dan memberitahunya bahwa kondisi yang dia buka terakhir kali, aku setuju. Stuart berkata dengan dingin, aku hanya perlu sedikit untuk menghancurkan keluarga Logan. Oliver tidak bisa menahan ngeri, ayah. Petik 2. Pergilah. Wajah Stuart berkerut, Matthew, aku bosnya. Tidak ada yang bisa mengancamku, itu tidak bisa. Pada saat ini, Jinlong sedang duduk di dalam mobil, melihat matanya tumpul, hampir kehilangan seluruh energinya. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada kakak laki-lakinya setelah kembali. Dokter terkenal sudah pergi, dan melihat hubungannya dengan Andrew, dia pasti tidak mau mengobati kaki Tanner. Paman kedua, tidak bisakah aku berdiri lagi? Suara Tanner sangat pelan sehingga dia tidak bisa menahan tangis. Tidak, ada banyak dokter terkenal di dunia, kami akan mencoba mencari cara. Petik 2. Tanner bergidik, aku seharusnya tidak memprovokasi Neropati, aku tidak boleh memprovokasi dia. Petik 2. Dia menangis.
Saya benar-benar menyesalinya sekarang. Jin Long tidak berbicara. Petik 2. Paman kedua. Bunuh dia. Bunuh dia. Tanner tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya tajam. Bunuh dia untuk membalaskan dendamku. Tenang, keluarga Timothy pasti akan mengembalikan semua ini untukmu. Tidak pernah ada orang berani melakukan dosa seperti itu kepada keluarga Timotius. Ini adalah kebencian yang tak ada habisnya. Biografi tunggal keluarga Timothy tentang Jin dihapuskan. Tidak diketahui lelucon macam apa itu. Jin Long telah lama mendengar berita bahwa setelah operasi guntur di lingkaran bawah tanah kota Fingol, sekarang menjadi kota yang sunyi. Kakak laki-laki di kota provinsi itu, yang tidak mau melepaskan sepotong lemak seperti itu, sudah lama menatap mata. Secara khusus, naga hitam dan Ben yang terkenal dipukuli di Estopia Selatan, yang membuat orang memiliki keinginan untuk menaklukkan. Selama Anda membuat rencana untuk membunuh keluarga Andrew secara tidak akurat, itu tidak apa-apa. Petik 2. Jin Long memiliki kontak sendiri. Hal ini tidak ada arti baginya sama sekali. Tapi, bagaimana bisa dengan mudah dibunuh? Tidak baik menyiksa keluarga, membuat Logan pincang lagi, dan menjadikan Andrew neropati yang nyata, dan ibu serta putrinya, mereka terlihat cukup baik. Bab 113 Ketentuan. Di Estopia Selatan saat ini, karena tatanan lingkaran bawah tanah tiba-tiba ada perubahan, pengembangan lingkaran di atas tanah secara langsung tanpa hambatan terbesar. Hanya dalam waktu 10 hari, kegiatan menarik investasi yang telah diluncurkan satu demi satu. Sebelumnya, investor asing enggan berinvestasi di sini karena campur tangan Surong. Karena selalu ada masalah, dan selalu ada gangguan, siapa yang akan mengambil keuntungan dari itu atau membeli dan menjual barang, siapa yang berani melakukan bisnis di kota Fingol. Tapi sekarang, kendala ini hilang. Tidak hanya itu, selama mereka berinvestasi di Estopia Selatan, para pengusaha yang mendirikan pabrik dan perusahaan juga dapat dilindungi oleh lingkaran bawah tanah. Daniel sudah berbicara, dan semua orang dipersilakan untuk berinvestasi dan memulai bisnis di kota Fingol, dan dia berjanji tidak akan ada yang mengganggu. Sekarang reputasi Daniel sudah di posisi teratas. Meskipun banyak orang tidak mengetahui detail spesifiknya, tetapi sangat jelas bahwa lingkaran bawah tanah di Estopia Selatan sekarang adalah keputusan terakhir Daniel. Setelah malam itu, tidak ada yang bisa menggoyahkan status Daniel lagi. Lingkaran di atas tanah memiliki dukungan kebijakan yang sesuai, dan beberapa orang di lingkaran bawah tanah menjaga ketertiban untuk memastikan stabilitas pengembangan investasi. Estopia Selatan tiba-tiba menjadi favorit di mata investor. Belum lagi, kota itu sendiri memiliki kelebihan unik. Didukung oleh pelabuhan pantai dan terletak di pusat transportasi, hampir merupakan tambang, menunggu investor untuk menggali. Justru karena ini bahwa tidak hanya banyak orang di ibu kota provinsi yang menatap tajam, tetapi orang-orang di beberapa kota berikutnya juga memperhatikan. Sepotong besar lemak ditempatkan di sana, bahkan jika Anda tidak bisa memakannya, Anda bisa meninggalkan banyak minyak di tangan untuk sementara waktu. Andrew tidak peduli tentang ini. Di lingkaran atas, pemimpin Zhang bekerja keras, dan di lingkaran bawah tanah, Daniel mengatur. Kecuali jika mereka tidak bisa menyelesaikannya, dia terlalu malas untuk mengabaikannya. Sekarang Andrew hanya memiliki satu tujuan kecil, yaitu untuk membuat Emma benar-benar menerima dirinya sendiri. Setidaknya untuk saat ini, situasinya tidak buruk. Ibu pergi ke rumah sakit untuk merawat ayah saya, kami baru saja makan, kami pergi ke perusahaan pada pagi hari, dan kami membicarakan tentang 2 proyek lagi baru-baru ini. Petik 2. Emma masih sedikit tidak nyaman. Setidaknya dia tidak bisa berjanji begitu cepat, berapa lama dia mengenal Andrew. Terlebih lagi, dia benar-benar merasa bahwa dia tidak layak untuk Andrew. Dengarkan istrimu. Andrew tidak terlalu peduli. Dia yakin hal seperti itu akan terjadi. Sekarang pengembangan grup Matthew harus diberi prioritas utama,
Emma ingin membuktikan dirinya dan menjadikan dirinya cukup baik. Pikiran ini mungkin tidak dipahami oleh Andrew, tetapi Emma akan bersikeras. Pada saat itu, perubahan dalam lingkungan kota Fingol tidak hanya membuat pengusaha lokal lebih menyukai peluang bisnis. Semua berlaku untuk kota-kota sekitarnya. Oliver tanpa henti dan bergegas ke kota Linhai dan hari sudah malam. Jika bukan karena permintaan Stuart yang berulang kali, dia benar-benar tidak ingin melihat orang jahat itu. Hua Ge. Petik 2. Oliver berteriak penuh hormat, dengan senyum di wajahnya. Duduk di depan Zhou Hua, yang sedang bermain kartu 9, mengangkat kelopak matanya, menatap Oliver, dan mengeluarkan asap cerutu, dan berkata dengan ringan, "Bagaimana denganmu, nak? Biarkan anak berambut kuning datang dan berbicara dengan saya tentang bisnis." Oliver tidak berani membantah. Dia berkata sambil tersenyum, "Ayahku punya urusan lain untuk disibukkan. Biarkan aku datang. Saya hanya ingin memberitahu Brother Hua bahwa kondisi yang Anda sebutkan terakhir kali, setelah ayah saya mempertimbangkan, dia setuju." Petik 2. Mendengar ini, mata Zhou Huayan bersinar, mendorong Mahjong, dan berdiri. "Betulkah? Sepertinya ayahmu masih sangat visioner." Petik 2. Zhou Hua tersenyum dan berjalan ke arah Oliver, mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya. "Anda harus menghasilkan uang bersama, anak muda, bagaimana menurut Anda?" Tapi, Oliver berkata dan Zhou Hua mendekat, membuatnya merasakan tekanan yang mengerikan. Menghadapi kekejaman seperti ini, Oliver masih sedikit belum terbiasa. "Tapi ayahku, ada syaratnya." Petik 2. Oliver memanggil keberanian. Bab 114 Kehilangan darah. Kondisi apa? Zhou Hua tidak bisa membantu tapi mengerutkan kening. Dia telah berkecimpung dalam bisnis selama bertahun-tahun, dan dia selalu menyebutkan kondisinya. Stuart Lin ini, syarat apa lagi yang harus disebutkan? Tidakkah Anda mengatakan dengan jelas terakhir kali? "Saya akan membantunya." Wah, ayah dan anak, sepertinya tidak mengerti situasinya. Petik 2. Zhou Hua menghembuskan asap di depan wajah Oliver. Oliver tiba-tiba terbatuk. "Keluarga Matthew Anda telah diserang satu demi satu. Sekarang arus kas menjadi masalah. Sulit untuk mengatakan apakah industri ini dapat dipertahankan. Saya bersedia untuk mengambil alih dan memperoleh grup Matthew Anda. Ini sudah demi teman-teman lama selama bertahun-tahun." Petik 2. Dia mencibir, "Sekarang, saya masih harus menyebutkan kondisinya. Sekarang situasi di kota Fingol, Zhou Hua juga jelas. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin memasuki investasi dan mendapatkan sepotong sup, tetapi dia lebih pintar dan langsung menggabungkan dan mengakuisisi grup Lins. Dengan cara ini, peluang di dekat anjungan air jauh lebih besar. Apalagi Stuart dan anaknya sudah tidak tahan lagi. Harga mergernya hampir seperti perampokan." "Saudara Hua, kamu salah paham." Petik 2. Oliver batuk beberapa kali, memerah wajahnya, dan menghindari rokok Zhou Hua. "Ayahku hanya meminta satu, menghancurkan keluarga paman ketigaku, Logan. Hua Brother mungkin tidak tahu My Matthew Family bubar, dan paman ketiga merebut bagian dari industri. Bagian ini juga merupakan Matthew Westing saya. Karena Brother Hua ingin mendapatkan Lin, maka Anda tidak menginginkan hal-hal ini." Petik 2. Semua kata-kata ini dijelaskan Stuart. Dia sangat jelas bahwa keserakahan Zhou Hua tidak akan pernah menyerah. Benar saja, setelah mendengar ini, Zhou Hua menyipitkan matanya. "Paman ketigamu, ini sampah yang menyebabkan kecelakaan mobil dan kakinya cacat." Petik 2. Dia meremehkan, "Bisakah dia mengambil industri Matthew-mu? Bagaimanapun juga, saya termasuk dalam keluarga Matthew." Orang tua itu masih agak tak tertahankan. Petik 2. Oliver berbohong. Berapa banyak Zhou Hua peduli tentang ini? Ada Logan di setiap distrik, dia tidak peduli sama sekali, tetapi jika tidak ada banyak uang, dia terlalu malas untuk dilemparkan. Nilai totalnya lebih dari $500 juta. Petik 2.
Oliver berkata, dan beberapa proyek investasi yang saat ini sedang dibahas memiliki nilai total lebih dari 2 miliar dolar. Petik 2. Mendengar angka-angka itu, Zhou Hualeng tertawa terbahak-bahak. Bukankah Raja Fu ini semua barang untuknya? Selama dia membawanya kembali, itu akan menjadi miliknya. Ketika saatnya tiba, ia dapat dengan mudah mendapatkan pijakan yang kokoh di kota Fingol dan mengambil pisau dari sepotong lemak itu. Baiklah, aku menjanjikan kondisi ini. Faktanya, ini bahkan bukan suatu kondisi sama sekali. Zhou Hua sangat pintar. Dia bisa melihat bahwa Stuart tidak bisa mendapatkannya, dan dia tidak ingin Logan mendapatkannya. Dia memberikannya untuk dirinya sendiri. Adapun cara mendapatkannya kembali, Zhou Hua memiliki 100 cara. Zhou Hua menjawab secara langsung, menoleh dan melihatnya, duduk di sofa, seorang wanita yang menawan, dapatkan kontraknya. Petik 2. Wanita menawan berdiri, kaki gioknya. Napas Oliver sedikit lebih cepat menoleh dan tidak berani melihat. Zhou Hua tertawa. Godaan kecil untuk anak berambut kuning semacam ini sudah cukup untuk membuatnya kehilangan bagiannya. Sepupuku, kakimu sangat indah. Petik 2. Oliver berkata dengan lembut. Zhou Hua mendengar dengan jelas. Segera, kontrak datang. Oliver melihatnya dengan hati-hati, dan tidak bisa tidak memarahi ibunya, ini hanya perampokan. Tapi dia tetap menandatangani, mencap segel resmi dan segel pribadi Matthew. Mulai hari ini, Lin milikku. Segala sesuatu tentang Lin adalah milikku. Petik 2. Zhou Hua tertawa. Kembalilah dan beritahu ayahmu bahwa dia sangat visioner. Dia mengambil uang itu dan pensiun untuk menikmati hidup. Baiklah, cukup untuk ayah dan anakmu, dan jangan khawatir tentang makanan dan pakaian. Petik 2. Stuart hanya menjual 80 juta untuk sebuah industri yang bernilai beberapa ratus juta. Ini kehilangan darah. Tetapi pada titik ini, Stuart tidak punya pilihan lain dan terus tinggal di Estopia Selatan, maka dia tentu tidak punya cara untuk pergi, dan bahkan harus dibunuh oleh Andrew dan keluarganya. Mungkin juga mengambil uang dan ngomong-ngomong menemukan musuh yang kuat tidak bisa dihadapi Andrew sama sekali. Ngomong-ngomong, yang tidak bisa dia dapatkan, Logan tidak mau mendapatkannya. Di Estopia Selatan, tidak ada yang ingin tinggal. Bab 115. Alarm. Anda melaporkan. 80 juta dolar segera tiba, dan semua materi industri Matthew yang lama diserahkan kepada Zhou Hua. Seluruh proses serah terima memakan waktu kurang dari sehari. Untuk tujuan ini, Zhou Hua secara khusus mengirim beberapa orang kepercayaannya untuk diurus, termasuk wanita berkaki panjang. Selama dia bisa berada di kota Fingol, dia bisa makan lemak ini. Bahkan orang-orang di ibu kota provinsi belum bisa makan, Zhou mengambilnya terlebih dahulu. Logan telah memulihkan diri baru-baru ini dan secara aktif pulih, berharap untuk segera pulih. Matthew baru sementara semuanya yang bertanggung jawab adalah Emma. Baru-baru ini, beberapa proyek baru telah didekati. Emma benar-benar tampil sangat baik. Keuntungan Lin yang baru juga telah menarik lebih banyak investor. Penampilan serius itu membuat Andrew sedikit lucu. Gadis ini tampaknya putus asa sekarang, berusaha membuat dirinya lebih baik. Karena, Emma mengatakan bahwa dia tidak layak untuk dirinya sendiri. Gadis bodoh. Petik 2. Pada waktu itu, pabrik di pinggiran kota sekarang lengkap dan secara resmi memulai produksi. Caleb, orang yang bertanggung jawab, menganggap urusan pabrik sebagai urusannya sendiri, dan berhati-hati, tidak mau kendur. Dia menjalani pemeriksaan beberapa kali, dan merasa puas dengan sikap kerja pekerjanya. Kerja keras, Matthew tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Selama kamu bekerja keras, kamu bisa mendapatkan lebih banyak uang daripada di tempat lain. Di sini, perawatan setidaknya 30% lebih banyak dari pabrik lain. Filosofi Logan selalu diterapkan, jika Anda tidak bisa membiarkan karyawan memiliki martabat, maka itu kegagalan Matthew. Kalimat ini,
Saya tidak tahu berapa banyak orang yang pindah. Direktur Su, beberapa orang keluar dan berkata datang untuk pekerjaan serah terima. Tiba-tiba, sekretaris bergegas masuk dengan cemas, dan wajahnya tampak sedikit jelek. Serahkan. Serah terima apa? Petik 2. Namun, pabrik baru saja mulai beroperasi, di mana ada sesuatu untuk diserahkan, belum lagi dengan siapa untuk diserahkan. Mereka bilang pabrik itu milik mereka. Itu. Sekretaris cemas, bahkan menangis. Wajah Caleb tiba-tiba berubah, pergi dan lihat. Dia segera berlari ke kantor, beberapa orang duduk di sana, seolah-olah itu adalah situs mereka, dan secara alami menuangkan air dan membuat teh untuk diminum. Kamu siapa? Caleb mengerutkan kening, dan menatap sekretaris, memintanya untuk memanggil penjaga keamanan. Di luar, saya datang ke sini untuk mengambil alih pabrik. Pria yang duduk di sana, dengan ekspresi cemberut, mengeluarkan setumpuk kontrak dari tasnya. Stuart telah menjual seluruh Matthew Group kepada kita. Petik 2. Termasuk pabrik ini. Petik 2. Kentut. Caleb sangat marah. Apa hubungan pabrik ini dengan Stuart? Apa hubungannya dengan Matthew selama mereka? Mulut yang kotor. Petik 2. Pria itu mengerutkan kening, dalam kontrak ini, semua tentang Matthew Stuart dengan pabrik itu, mungkin telah dibahas, apa Anda ingin menyangkal? Tips, untuk mengkoordinasikan penyerahan, lalu Anda bisa pergi, pabrik ini, kami masuk untuk isi daya sekarang. Beberapa orang tertawa jijik, rupanya tidak menaruh sedikit kemarahan Su di matanya. Bukan omong kosong, pabrik ini dimiliki oleh Lin baru, pimpinan Logan, dan manajer umum Emma tidak ada hubungannya dengan Matthew yang lama. Su kecil Yizeng berkata, silakan segera pergi, kalau tidak saya akan memanggil polisi. Hei, panggil polisi. Apakah Anda melaporkan? Petik 2. Pria itu tidak peduli dan mencibir, kontraknya ada di sini, laporkan saja kami tidak takut untuk diperiksa. Selama ada masalah dengan kepemilikan pabrik ini, itu harus ditutup. Di pabrik yang baru saja dibuka, para pekerja bekerja dengan antusias dan berhenti bekerja sekaligus. Ini bukan hanya masalah kehilangan. Bab 116. Caleb tiba-tiba memerah karena marah. Kamu sangat nakal sekali. Direktur pabrik itu. Sekretaris berlari dengan penjaga keamanan. Keluarkan mereka. Tidak peduli berapa banyak yang dimiliki Caleb, tidak ada masalah dengan kepemilikan pabrik ini. Orang-orang ini jelas membuat masalah dengan sengaja. Begitu mereka tertangkap, ada masalah dengan operasi pabrik. Beberapa penjaga keamanan segera melangkah maju. Berani melakukannya. Aku akan menunggumu melakukannya. Begitu kata-kata jatuh, beberapa pria bangkit dan mulai. Bang, bang, bang. Caleb tidak menyangka bahwa skill mereka begitu bagus, beberapa satpam bukanlah lawan sama sekali, dan mereka dijatuhkan 3 atau 2 kali. Orang-orang mengambilnya. Pabrik akan ditutup. Petik 2. Pria itu menuju, memotong tangannya di leher Caleb, dan membuatnya kaget. Jika kamu tidak bekerja sama dengan baik, maka jangan salahkan aku. Kamu, sekretaris tidak berani menghentikannya sama sekali. Aku hanya bisa melihat Caleb dibawa pergi oleh mereka. Dia buru-buru menghubungi kantor pusat perusahaan. Emma segera mengetahui berita itu. Dia tidak menyangka Stuart harus pergi sejauh ini dan menjual barang-barang mereka bersama. Gila, dia orang gila. Petik 2. Emma benar-benar marah. Sakit kepala ini terbesar baginya adalah bahwa Stuart menjual barang itu kepada bajingan. Jelas itu bukan miliknya, tetapi yang lain berpikir itu milik mereka. Nona Emma, ayo kita panggil polisi. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang bajingan ini. Petik 2. Tujuan mereka adalah membiarkan kami memanggil polisi. Emma menggelengkan kepalanya. Selama kami memanggil polisi, mereka akan naik batas dan mengajukan pertanyaan tentang kepemilikan pabrik. Setelah intervensi yudisial, pabrik kami harus segera berhenti bekerja. Petik 2. Mereka baru saja menerima
Butuh hanya beberapa hari untuk memulai proyek, tetapi penghentian kerja tiba-tiba sekarang bukan hanya masalah kehilangan uang. Itu juga akan membuat investor kehilangan kepercayaan pada Lin kita. Daftar yang baru saja saya bicarakan menjadi gagal dalam beberapa hari. Siapa yang berani menemukan kerja sama dengan Matthew di masa depan? Emma benar-benar marah dan kesal. Ling ling ling. Kata-kata benar berbicara, ponselnya berdering. Emma benar-benar melihatnya, itu panggilan Stuart, dan dia gemetar karena marah. Apa yang ingin kamu lakukan? Dia menelepon dan bertanya. Oh, saya tidak ingin apapun yang tidak bisa Anda dapatkan. Petik 2. Stuart ada di sana, nadanya sedikit bangga, dan bahkan lebih histeris. Saya menjual semua properti Matthew dan membawa uangnya ke tempat lain. Dia bisa kembali, tapi bagaimana denganmu? Petik 2. Dia sangat mengenal Zhou Hua, orang yang tamak semacam itu, dan dia punya banyak cara. Dan dia lebih mengenal keluarga Emma, mereka pasti akan berjuang mati-matian, dan merugikan diri sendiri. Dengarkan nasihat paman, menyerahlah, kamu tidak bisa melawan orang itu, sekarang menyerahlah, dan itu bisa lebih baik, hemat waktu ketika seseorang keluar, itu konyol, hahaha. Stuart menutup telepon. Tenang di kantor. Beberapa eksekutif juga memerah karena marah. Stuart terlalu tak tahu malu. Nona Emma, apa yang harus kita lakukan sekarang? Petik 2. Emma menarik napas panjang. Dia memikirkan Andrew, selama dia memberitahu Andrew, dia akan bisa menyelesaikannya. Bukankah itu terlalu tidak berguna? Dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia membutuhkan Andrew. Mengapa dia bisa bertanya begitu banyak pada Andrew? Aku memikirkannya. Emma bertanya, dari mana mereka berasal? Kudengar itu dari kota Linhai, ada kekuatan yang kuat di sana, keduanya makan sepanjang jalan. Petik 2. Wajah eksekutif itu berubah tidak baik. Saya paling takut bertemu orang-orang seperti itu dalam bisnis, dan tidak sopan mengambil keuntungan darinya. Tapi ini Estopia Selatan. Mereka tidak dekat laut. Emma benar-benar mendengar bahwa Stuart dengan sengaja menemukan musuh yang kuat untuk dirinya sendiri, atau jenis musuh yang kuat yang tidak bisa dia lawan sama sekali. Jika dia berhadapan, itu adalah akhirnya. Bahkan keluarga tidak akan memiliki hasil yang baik. Apakah Anda ingin melepaskan barang-barang Anda dan meninggalkan? Saya akan bernegosiasi dengan mereka. Emma menarik napas dalam-dalam. Segera atur untuk saya. Petik 2. Bab 117. Saya akan mengajar Anda untuk bernegosiasi. Tidak ada keraguan tentang kepemilikan pabrik. Pihak lain juga harus tahu ini. Tidak lebih dari bermain nakal dan ingin menyebutkan kondisi pihak lain. Ngomong-ngomong, setidaknya Anda perlu tahu apa yang diinginkan orang lain lakukan. Emma benar-benar bermaksud untuk menyelesaikannya sendiri. Segera, Emma benar-benar meninggalkan perusahaan dan pergi ke pabrik pinggiran kota. Di kantor Departemen Keamanan, Andrew menggelengkan kepalanya. Nona Emma tidak mengizinkan saya memberitahu Anda bahwa dia ingin mencoba menyelesaikannya sendiri. Petik 2. Sekretaris turun, itu agak memalukan, Mer. Andrew, tolong jangan beritahu Nona Emma. Petik 2. Andrew mengangguk, saya tahu, tolong yakinlah. Petik 2. Dia bangkit dan memanggil Daniel. Ada pekerjaan, dan orang-orang dari Linhai telah datang. Setelah menunggu setengah bulan, akhirnya datang. Itu, sepertinya tidak bisa menunggu. Dia menyetir sendiri, dan juga menuju ke pabrik pinggiran kota. Pada saat itu, pabrik di pinggiran kota, kantor direktur. Tangan dan kaki Caleb diikat ke kursi, dengan kain di mulutnya, dan dia berjuang mati-matian. Petik 2. Jangan bertengkar. Aku tidak akan bertengkar denganmu lagi. Petik 2. Pria bernama Jin mau menatap Caleb dengan tajam. Saya akan menunggu presiden Anda, Matthew baru datang dan berbicara dengan saya secara pribadi. Petik 2. Ia tentu tahu tidak ada masalah dengan kepemilikan pabrik ini. Khayalan Stuart,
bagaimana melarikan diri dari mata Zhou Hua, tapi, pabrik ini, yang diinginkan Zhou Hua. Bahkan jika itu tidak dapat dimonopoli, setidaknya sebagian dari saham harus dikontrol. Inilah tujuan mereka. Segera, Emma benar-benar tiba dan membawa orang langsung ke pabrik. Sekretaris Caleb hampir menangis. Nona Emma, mereka ada di kantor direktur. Petik 2. Dia dengan cemas berkata, apakah Anda ingin memanggil polisi? Tidak perlu. Petik 2. Emma menggelengkan kepalanya, aku akan masuk dan melihat dulu. Petik 2. Dia ingin para penjaga keamanan berada di luar, tetapi dia bisa melihat beberapa. Seorang penjaga keamanan dengan hidung bengkak dan wajah biru berdiri di sana. Emma sedikit tidak berdaya. Nona Emma, ini sekelompok bajingan, kamu harus hati-hati. Petik 2. Emma benar-benar mengangguk, mengetuk pintu, dan melihat Caleb diikat ke kursi. Wajahnya tiba-tiba sangat berubah. Apa yang kamu lakukan? Dia berkata dengan marah. Aku tidak akan membiarkan orang pergi. Kamu adalah Emma. Jin Mao memandang Emma dari atas ke bawah, dan matanya menjijikkan. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan bicara denganmu. Petik 2. Kata Emma dengan wajah lurus. Ayo lepaskan mereka dulu. Petik 2. Jin Mao melambaikan tangannya, dan orang-orang di sekitarnya segera melepaskan Caleb. Dia tersenyum dan memandang Emma. Dia berpikir bahwa selama kamu datang, dia harus mengambil keuntungan darinya. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkannya. Pabrik Anda, apa kamu tidak mau melanjutkan? Untuk kehilangan proyek dan kehilangan reputasi Matthew baru itu hal yang menyedihkan. Aku perlu negosiasi. Jin Mao duduk di kursi bos, menyilangkan kaki Erlang, dan meremehkan, Nona Emma, maukah kamu? Apakah Anda ingin saya mengajari Anda dengan tangan? Petik 2. Wajah Jin Mao penuh dengan ejekan. Emma di depannya, terlepas dari penampilan atau sosoknya, dianggap sebagai kelas atas. Meskipun Jin Mao telah melihat banyak wanita, gadis lugu ini masih membuatnya bersinar. Secara khusus, Zhou Hua menjelaskan bahwa Emma ini dia menginginkan. Mendengar ini, Emma mengerutkan kening. Diharap untuk bersikap sopan. Dia langsung berkata, apa yang ingin kamu lakukan untuk memperjelas semuanya? Petik 2. Apakah kamu tidak berbicara? Jin Mao tertawa dan menyalakan sebatang rokok. Bukankah Nona Emma datang untuk berbicara denganku? Apakah itu untuk jatuh cinta padaku? Petik 2. Dia berkata semakin bersemangat, dan mengarahkan jarinya ke sofa di sampingnya. Ayo, duduk dan bicara, mari kita bicara tatap muka, atau berbaring dan bicara, hahaha. Bab 118. Mereka mengganggu saya. Emma benar-benar cemberut. Penipu. Hahaha, Laosi memang bajingan. Jin Mao tidak marah, tetapi lebih bersemangat. Melihat Emma sebagai wanita sederhana, ada posesif yang kuat di hatiku. Bagi pria, melihat wanita yang memiliki lebih banyak debu merah muda dan vulgar, Emma yang simpel dan segar ini benar-benar berdiri di depan mereka, itu terlalu menggoda. Dia bahkan berpikir, setelah Zhou Hua lelah bermain, bisakah dia memainkannya? Saya berkata, pabrik ini, kami menginginkannya. Jin Maoshi berkata terus terang, saya tidak peduli apa kepemilikannya. Stuart menjual pabriknya kepada kami, dan uangnya telah diambil. Pabrik ini sudah menjadi milik kita, adapun jumlah sahamnya, maka kita bisa bicara perlahan. Petik 2. Dia terlepas dari ekspresi Emma yang benar-benar marah, jika tidak, kami akan pergi ke pengadilan, pasti pihak pengadilan akan menghentikan pabrik produksi, dan bagaimana Anda berpikir tentang itu, bagaimana Anda menjelaskan ke beberapa pelanggan yang ada. Petik 2. Orang ini bajingan. Emma benar-benar mengertakkan gigi dan sangat marah. Ini untuk mencubit leher Matthew dan memaksa mereka untuk mengikuti. Mungkin Stuart sudah lama memikirkan hal ini, itu terlalu kejam. Nona Emma, jangan malu. Sebenarnya, saya punya solusi lain. Petik 2. Melihat Emma benar-benar akan marah,
Jin Mao menjentikkan abunya dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Selama kamu mengikuti saudara kami Hua, pabrik ini akan menjadi milikmu, dan kamu masih berstatus seorang bos wanita. Bagaimana menurutmu? Tidak tahu malu. Emma sangat marah. Dia belum pernah melihat bajingan seperti itu. Tampaknya tidak ada pembicaraan sama sekali. Pihak lain sengaja datang untuk menjijikkan orang. Kalian semua bajingan. Emma benar-benar mengutuk. Pabrik ini adalah industri Matthewku. Tidakkah kamu ingin merebutnya? Jika Anda ingin melawan gugatan tersebut, maka kami akan melawan. Petik 2. Dia sangat tangguh untuk pertama kalinya. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Tunggu. Jin Mao, sebaliknya, menurunkan wajahnya. Dengan dua perintah, kedua pria itu melangkah maju dan menghentikan Emma. Nona Emma, apa kau mengancamku? Anda tidak bertanya kepada saya. Kapan saudara kita akan memintanya? Petik 2. Dia mencibir. Karena sudah ada di sini, hal-hal yang lain belum dibahas dengan jelas, dan jangan pergi. Begitu kata-kata itu jatuh, Emma benar-benar menggigil. Apa yang ingin dilakukan orang-orang ini? Keamanan. Emma segera berteriak. Hahaha, Satpam. Jenis keamanan apa yang Anda miliki, seperti limbah. Tidak peduli seberapa banyak Anda datang. Petik 2. Jin Mao tertawa dengan nada menghina. Ayo, datang satu, aku akan membunuh satu. Bang, bang. Petik 2. Tiba-tiba, sesosok tubuh bersinar dengan cepat datang. Hampir secara instan di depan Emma, kemudian, dua pukulan. Dua pria yang berdiri di depan Emma, seperti layang-layang, terbang keluar dan menabrak tembok, membuka mulut mereka dan memuntahkan darah. Wajah Jin Mao tiba-tiba berubah. Andrew, Emma benar-benar ingin menangis. Dia ingin menyelesaikannya sendiri, tetapi dia tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Mereka menggangguku. Emma benar-benar mengempiskan mulutnya, menunjuk Jin Mao dan yang lainnya. Andrew buru-buru menarik Emma ke belakangnya, menepuk punggungnya dengan lembut. Anda tidak perlu takut, aku sudah datang, tidak ada satu orang yang bisa menyentuhmu. Petik 2. Emma masih dianiaya. Maaf, aku sangat tidak berguna, aku ingin menyelesaikannya sendiri, bukan untuk membuat masalah, tapi... Petik 2. Andrew menggelengkan kepalanya, jari telunjuknya menutup mulut Emma, dan tidak membiarkannya berkata, bodoh, kamu adalah pedagang besar, tangani saja. Bagaimana kamu bisa menjadi hal yang sepele seperti sampah? Anak baik, tunggu aku di luar. Petik 2. Setelah itu, wajah Andrew berubah seketika dan menoleh untuk menatap Jin Mao, seperti menatap mangsa yang akan mati. Bab 119 Melawan Timbangan. Kamu siapa? Jin Mao waspada. Orang yang dibawanya benar-benar dipukuli. Andrew tidak menjawab, dan berjalan langsung menuju Jin Mao. Jin Mao segera berdiri dan bersiap untuk sikap defensif, wajahnya berubah menjadi ganas. Matilah kau, dia meraung. Kaulah yang mencari kematian. Berani menindas Emma. Andrew memancarkan napas yang keras. Sekarang Emma adalah sisik terbalik Andrew. Tidak ada yang bisa menggertaknya, bahkan jika dia sedikit dianiaya. Ledakan. Jin Mao menembak lebih dulu, tetapi dia masih jatuh, lengannya patah, dan Andrew mematahkan tulangnya. Ah! Menjerit, mencabik-cabik hatinya. Andrew tidak menahan tangannya, apalagi omong kosong, dia langsung menginjak tangan Jin Mao yang lain. Dia benar-benar tidak suka orang lain arogan di depannya. Petik 2. Tangan itu adalah tangan Jin Mao. Bahkan dia tidak pernah berbicara kasar di depan Emma, Jin Mao itu belum memenuhi syarat. Tetapi dalam sekejap mata, semua orang di kantor semua berbaring dan tidak bisa bergerak. Andrew sedang duduk di sofa, menatap ke bawah pada beberapa semut. Sekarang, kita bisa bernegosiasi, jika tidak, saya bisa mengajari Anda. Petik 2. Jin Mao kedinginan dan berkeringat, sambil menahan rasa sakitnya. Mengerikan. Dia menatap Andrew. Dia tidak pernah menyangka akan ada orang yang begitu kuat di Matthew.
Siapa kamu? Berani memotong tanganku, kakak Hua pasti akan membunuhmu. Petik 2. Zhou Hua, seseorang dari kota Linhai, dikabarkan telah makan sepanjang jalan, dan dia sombong dan sombong. Petik 2. Andrew berkata langsung, menurutmu apakah tidak ada orang di lingkaran bawah tanah kota Fingol, jadi kamu ingin berbagi sepotong sup? Jin Mao terpana, Andrew bahkan mengenal Zhou Hua. Apa itu? Pabrik ini, saudaraku Hua menginginkannya. Wanita ini, saudaraku Hua juga menginginkannya. Laozi akan bermain sampai mati. Petik 2. Menamparkan. Andrew melangkah maju dan langsung menamparkan beberapa gigi Jin Mao. Terbang. Dalam sekejap, mulut Jin Mao penuh dengan darah. Awalnya saya ingin memberi Anda kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhir Anda. Sekarang sepertinya saya tidak membutuhkannya. Petik 2. Andrew bangkit dan berbalik untuk pergi, meninggalkan Jin Mao dan beberapa orang berteriak di sana. Di luar, Emma benar-benar khawatir. Jika Andrew masuk sendirian, akankah ada yang salah? Petik 2. Kakak ipar, jangan khawatir, kakak akan baik-baik saja. Daniel menghibur, orang-orang ini tidak tahu hidup dan mati, berani mengganggumu, kami tidak bisa mengampuni mereka. Segera, Andrew keluar, Emma segera naik. Andrew, menyelesaikannya. Semuanya sudah selesai. Petik 2. Andrew mengangguk. Beberapa sampah, tidak apa-apa dibersihkan. Petik 2. Setelah selesai, dia menoleh dan memandang Daniel, bersihkan semuanya, jangan sampai meninggalkan jejak. Petik 2. Petik 2. Iya tuan. Petik 2. Daniel, dan di beberapa orang segera masuk ke dalam. Andrew benar-benar menarik Emma ke dalam mobil, apakah kamu masih keras kepala? Anda harus bersikeras untuk memecahkan masalah sendiri. Emma benar-benar tidak berbicara. Jika kamu terjadi kecelakaan, aku akan gila. Petik 2. Dia tidak mengatakan bahwa Emma benar-benar mengalami kecelakaan. Seluruh provinsi Tianhai ini mengalami gempa bumi. Emma benar-benar dianiaya. Aku tidak bisa selalu bergantung padamu. Petik 2. Dia menggigit bibirnya. Apa yang harus aku lakukan? Aku merasa semakin tidak berguna, aku tidak pantas untukmu. Andrew memelototinya, jangan berbicara itu lagi, bukankah kamu istriku? Petik 2. Dia berkata lebih malas, membuat Emma benar-benar pergi. Di dalam kantor, teriakan berlanjut. Pintunya tertutup dan isolasi suaranya begitu bagus sehingga Jin Mao agak putus asa. Daniel duduk di sana, menatap dingin ke arah beberapa orang. Keberanian itu gemuk, jangan lihat tempat ini, dan berani membuat masalah. Apakah Zhou Hua berpikir bahwa dia juga bisa ikut campur di Estopia Selatan? Bab 120. Kamu, jangan terlalu sombong. Jin Mao masih memiliki mulut yang keras, dan giginya terbang sedikit, atau mulutnya masih keras. Saat kakak laki-lakiku datang, kalian semua akan mati. Daniel tersenyum, dan melihat anjing itu langsung naik. Sebelumnya, langsung menjambak rambut Jin Mao. Kretak, 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 tamparan dan tamparan, yang sangat ganas, dia ingin memompa keluar gigi Jin Mao. Sial, kamu berani menggertak kakak ipar tertua. Apakah kamu tidak ingin hidup? Itu. Kakak laki-laki yang memarahi, sampah Zhou Hua, berani untuk mengingini wanita dari kakak laki-laki itu, lihat bagaimana saya akan membunuhnya. Jin Mao dan beberapa orang menggigil, dan orang-orang yang berpikir tentang Daniel begitu kuat secara khusus, beberapa orang yang berdiri di belakang Daniel bahkan ingin meraih tangannya. Apakah mereka semua gila? Berhenti, berhenti. Ah, nasib Mao. Akhirnya, pakaian Jin Mao melembut. Wajahnya berlumuran darah, dan pidatonya ambigu. Dia bahkan tidak punya gigi tersisa. Itu lebih menyakitkan dari kematian. Katakan, apa sebenarnya yang ingin dilakukan Zhou Hua? Petik 2. Daniel bertanya, katakan apa yang kau tahu, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu, jika tidak, kamu harus mati. Titik. Andrew membawa Emma pergi dan pergi ke rumah sakit. Untuk mengunjungi Logan.
Setelah masa rehabilitasi, Logan merasa jauh lebih baik, setidaknya kakinya sudah sadar. Bagaimana keadaan perusahaan sekarang? Dia lebih peduli tentang situasi Matthew. Emma benar-benar membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu terjadi baru-baru ini. Sebelum menunggunya berbicara, Andrew terlebih dahulu berkata, semuanya baik-baik saja. Saat ayah kembali, timbangan kita akan lebih besar. Petik 2. Emma menatap Andrew dengan terkejut. Berkomunikasi dengannya dengan mata Anda, apa yang Anda bicarakan? Bagaimana bisa lebih besar? Jangan bohongi orang tua. Logan benar-benar sedang bekerja dan bermaksud untuk membeli kembali semua milik Matthew yang lama. Petik 2. Kalimat kedua Andrew membuat Emma hampir terjatuh. Akuisisi. Logan pindah. Ambil kembali Matthew tua dari ayah dan anak Stuart. Bagaimana ini mungkin? Untuk mendominasi industri Matthews, berapa banyak hal yang telah mereka lakukan dalam 10 tahun terakhir atau bahkan tidak sabar untuk membelai Matthew. Bagaimana bisa orang serakah seperti itu ingin mereka kentut tentang properti Matthew? Ayah, kamu tidak tahu. Stuart dan putranya telah menjual Matthew. Petik 2. Astaga, tubuh Logan kaget, matanya tiba-tiba memerah. Terjual. Bahkan jika dia marah kepada Matthews, bagaimanapun itu milik keluarga Matthew, dia berjuang ketika dia masih muda. Lynn, membawa terlalu banyak memori. Stuart, bajingan, sebenarnya menjual Matthew. Ayah marah, tidak heran kalau Stuart dan putranya melakukan sesuatu. Emma dengan cepat menghibur, dia tahu apa yang Logan pikirkan, prestasi kerja keras dua generasi keluarga Matthew tidak baik, jadi dia dijual murah dan memang sengaja membuat orang-orang marah. Petik 2. Logan melambaikan tangannya. Emma, selesaikan masalah ini sebaik mungkin. Kami adalah kami. Mereka adalah mereka. Tentu saja yang terbaik adalah mengambilnya kembali. Tetapi kita tidak menerimanya. Logan tidak mengatakan apa-apa, tetapi Emma dapat mendengar bahwa dia masih menolak. Tenang, saya memiliki rasa keadilan. Petik 2. Emma benar-benar menatap Andrew. Sial, omong kosong apa? Cynthia tinggal di rumah sakit untuk merawat Logan, dan Andrew harus makan di Food Temple Restaurant belakangan ini. Sepanjang jalan, Emma benar-benar mengabaikannya. Wah, masih marah. Petik 2. Andrew berkata sambil tersenyum, masalah besar, kamu bisa menyelesaikannya nanti, kamu bisa menyelesaikannya sendiri, kamu tidak bisa menyelesaikannya. Mustahil, istriku tidak bisa menyelesaikan masalah. Petik 2. Petik 2. Emma tidak yakin, aku tahu kamu baik padaku, tapi jangan terlalu baik, ya. Terima kasih sudah mengunjungi channel kami. Jangan lupa baca bab selanjutnya.